Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hidayatul Reski dengan NIM 200310034 akan menjelaskan tentang yang pertama, jalur transduksi sinyal pada tumbuhan. Transduksi sinyal ini merupakan suatu proses kimia sel yang terjadi ketika molekul atau ligan seperti hormon yang menempel pada reseptor, baik itu yang berada di luar sel maupun di dalam sel. Yang dapat kita lihat pada gambar di sini, ciri-ciri dari reseptor ini yaitu berupa protein, dapat terdapat pada luar sel, yaitu pada membran sel maupun di dalam sel seperti sitoplasma. Dan akan terjadi perubahan bentuk apabila hormon menempel pada reseptor ini. Baik, langsung saja pada gambar selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mekanisme transduksi sinyal pada tumbuhan, yang mana contoh pada gambar ini yaitu hormon ausin. Hormon ausin ini bertindak sebagai messenger yang pertama, yang akan menempel pada reseptor dan menyebabkan perubahan bentuk dari reseptor ini. Sehingga nanti messenger yang pertama ini akan masuk ke dalam sel dan akan mengaktifkan kerja dari messenger yang kedua. Yang mana kerja dari messenger yang kedua ini yaitu sebagai pengaplikasian sinyal. Dan juga sebagai pengaktif dari respons seluler, yang mana respons seluler ini dapat menjangkau seluruh bagian tubuh dari tumbuhan, seperti berfungsi dalam pembelahan sel, perubahan ukuran sel, dan juga dapat dilihat pada gambar ini, yaitu sebagai perubahan genetik pada sel, yang akan menghasilkan enzim atau protein yang dapat berguna bagi tubuh tumbuhan tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaturan kadar gula di dalam darah. Yang pertama, apabila berada pada kondisi penurunan gula dalam darah. Hal ini akan menyebabkan yang pertama, merangsang medula adrenal untuk mensekresikan epinefrin, yang mana epinefrin ini akan menghambat kerja dari hormon insulin, sehingga kadar gula di dalam darah itu akan kembali normal. Yang selanjutnya, kondisi ini juga akan merangsang sel A atau reseptor beta dari pankreas untuk menghasilkan hormon glukagon, yang melalui aktivitas glukogenolisis dan gluconeogenesis di hati, sehingga kadar gula di dalam darah ini akan kembali normal. Selain itu, pada penurunan gula di dalam darah ini, hipotalamus juga memiliki peran penting. Yang pertama, hipotalamus akan mensekresikan CRH, dan kemudian pada anterior pituitari akan mensekresikan hormon ACTH dan STH, yang mana hormon ACTH ini akan merangsang korteks adrenal untuk mensekresikan kortisol. Kortisol ini berperan dalam menghambat pengambilan glukosa oleh sel-sel otot. Dan STH ini juga berperan dalam pengembalian gula darah yang normal dalam jangka yang panjang. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada kondisi apabila terjadi peningkatan gula darah. Yang pertama, akan terjadi tidak adanya rangsangan pada sel A atau reseptor beta pankreas untuk menghasilkan hormon glukagon, melainkan akan terjadi rangsangan pada sel B atau reseptor alfa pada pankreas untuk menghasilkan hormon insulin, yang mana hormon insulin ini akan menyebabkan masuknya glukosa di darah ke dalam jaringan, sehingga glukosa di dalam darah akan kembali normal. Jadi, hormon insulin ini akan merangsang hati untuk mengubah lebih banyak glukosa menjadi glukogen, sehingga darah ini akan tetap gula di dalam darah akan tetap kembali normal. Apabila seorang tidak mampu memproduksi insulin, maka glukosa di dalam darahnya akan terus bertambah, sehingga urin yang dikeluarkannya itu akan mengandung glukosa. Baik, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.